Ya, pemirsa, ekonomi dunia saat ini tengah berada di persimpangan seiring dengan kembali memanasnya hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China. Dan masyarakat dunia pun harap-harap cemas menjelang pertemuan kedua pemimpin raksasa ekonomi dunia tersebut di Korea Selatan. Memanasnya kembali hubungan perdagangan antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan China, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi secara global. Setelah sempat mereda, kini kedua negara saling menebar ancaman, mulai dari kontrol ketat ekspor logam tanah jarang yang dilakukan China, hingga pengenaan tarif masuk 100% yang akan diterapkan Amerika Serikat. Meski demikian, secercah harapan kini muncul seiring dengan melunaknya sikap Presiden Donald Trump dan akan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. Kedua pemimpin negara dijadwalkan melakukan pertemuan di Korea Selatan dalam konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Gyeongju, Korea Selatan. Trump dijadwalkan mendarat di kota pelabuhan Busan di selatan pada Rabu 29 Oktober 2025 dan akan bertemu Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Sebelum bertemu dengan Presiden Xi Jinping, Presiden Trump mengawali perjalanan dengan melakukan lawatan ke sejumlah negara Asia sekaligus menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-47 di Malaysia. Dan saat ini Presiden Trump sudah tiba di Malaysia, adapun puncak perjalanan ini diperkirakan akan menuju Korea Selatan, di mana Trump akan bertemu Xi Jinping. Di sisi lain, masyarakat dunia juga tengah menantikan hasil pertemuan Presiden Trump dengan Xi Jinping. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, ekonomi dunia di persimpangan menanti pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia. Kemudian juga sudah bergabung Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Santi, apa kabar? Ya. Baik Pak Pras, sehat Pak. Sehat, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bu Lana, apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah baik. Apa kabar Mas Pras, Bu Santi? Ya, kabar baik juga. Terima kasih atas waktu disempatkan. Bu Lana, sebelum membahas lebih jauh, mungkin akan kita lihat seperti apa sih review dari Anda ataupun pandangan Bu Lana sebagai seorang ekonom melihat lawatan Presiden Donald Trump ini. Sekarang kok jauh-jauh ke Asia, begitu datang ke KTT ASEAN, kemudian kemarin sudah tiba di Malaysia. Apa yang bisa kita tangkap dari sinyal kunjungan negeri Amerika Serikat ke kawasan Asia ini, Bu Lana? Ya, terima kasih Mas Pras. Sama mungkin kalau kita lihat betapa pentingnya ya ASEAN ini untuk Amerika, karena kan ASEAN ini menjadi semacam selama ini dianggap tetap sebagai temannya Amerika, alainya Amerika, sehingga kedatangan Presiden Donald Trump ke ASEAN, khususnya di pertemuan ASEAN di Malaysia ini, menjadi salah satu pertanda bahwa ASEAN ini menjadi negara yang penting buat Amerika. Ya, nah baru kemudian kalau kita tanya terkait dengan bagaimana nanti ke depan, ya mungkin harapannya ASEAN ini bisa menjadi jembatan bagi Amerika untuk bisa bicara dengan Cina. Pada dasarnya ASEAN ini menjadi mitranya baik Cina atau Tiongkok maupun dengan Amerika. Sehingga dengan memberikan dukungan kepada ASEAN, terutama dalam pertemuan ASEAN yang 40 nanti di Malaysia, ini merupakan satu lompatan ya, satu strategi geopolitik yang sangat penting bagi Amerika Serikat untuk nantinya bisa berkomunikasi baiklah dengan Cina atau Tiongkok ini di Korea untuk beberapa hari mendatang. Jadi saya pikir strategis sekali kedatangan message-nya itu menunjukkan bahwa ASEAN itu sangat strategis di mata Amerika. Nah, selanjutnya kalau sekarang masih belum juga final antara Amerika maupun Cina, ini memang ditunggu-tunggu oleh semua pihak karena penting sekali, dan kita bisa ngelihat juga dampak dari nanti kalau sampai ada tarifnya saat ini kan sementara 100% ya minimum ya, bahkan udah disebut lebih dari 100%. Nah, ini bagi peta perdagangan khususnya di Asia.
Seperti itu Mas Pras. Baik, itu dia ya, menjadi pesan bahwa ASEAN Halo? sangat penting saat Ya, ini bagi Amerika Serikat. Nah, Bu Santi, dari iya. pelaku usaha Anda memandang bagaimana dengan kondisi seperti saat ini? Apakah memang ekonomi dunia begitu sudah mulai bergeser pergerakannya ke wilayah Asia sehingga begitu pentingnya ASEAN bagi Amerika Serikat saat ini? Baik Pak, kalau saya lihat begini ya Pak ya, Hmm, sebenarnya kalau dibilang penting-penting amat juga tidak ya, hmm, karena sebelum tarif war ini, ASEAN ya masih below the radar ya, itu yang oke. pertama yang saya ingin highlight di sini. Yang kedua juga yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa responnya Trump terhadap atau pressure yang ditaruh Trump terhadap Cina dan India itu tidak sesuai harapan beliau. Oke. Nah, ini menarik nih. Tahun 2026 nanti kita akan lihat dua kata atau dua tindakan yang sangat repetitif, strategik dan kompetitif. Jadi begini, akan ada pull and push. Bahwa Trump put pressure ke Cina 100%, Cina tidak terlalu bereaktif dan dia menunggu, dia melihat impactnya seperti apa. Ternyata impactnya juga oke, it's not too bad, tidak yang sesuai yang dia inginkan bahwa akan hancur atau akan berlutut untuk balik ke Amerika. It doesn't happen that way gitu kan. Pertama, yang kedua, he tried the same thing with India dan kami melihat juga Perdana Menteri Modi juga tidak hadir pada kesempatan ini dan presidensi juga tidak hadir pada kesempatan ini. Jadi Cina dan India dua-duanya tidak hadir. Saya tidak tahu nanti di Busan ya, apakah kalau presidensi pasti akan hadir di Busan. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah ini adalah sebuah diplomasi strateginya Trump untuk melihat kalau memang Cina dan India tidak bereaksi sesuai yang dia inginkan. Saya underline kata-kata dia sesuai yang dia inginkan. Maka dia masih memiliki ASEAN. That Oke. is the message he is trying to. Jadi ASEAN ini kalau kita permainan bola ya, ini player yang ekstra gitu. Nah, not the main player, but a side player. Jika dibutuhkan baru dipakai gitu kan. Nah, apakah trade antara Amerika dan ASEAN? Kalau kita taruh kolektif ya, sekarang kita bicara ekonomi ya Pak ya. Kita bicara ekonomi. Kita taruh ASEAN itu sekarang 700 juta penduduk dengan trade ratio mungkin sekitar 6,7 billion. Kalau kita taruh seluruh ASEAN dibandingkan trade-nya Amerika dengan Cina atau dengan India, it's not even 1/4 of it. Oke. Jadi kalau kita bilang ASEAN itu penting, dari segi apa? Is it from trade perspective? Not really. Dari segi memang critical minerals, ya. Dari segi manufacturing, maybe yes. Tapi his major yang mata dia itu ada di dua negara nih, Cina dan India. Baik, Nah, oke. in order to get attention, dia datang ke ASEAN Summit ini. Oke, itu dia menjadi strategi diplomasi Amerika Serikat begitu ya kalau kita lihat bagaimana ini memberikan sinyal justru kepada China dan India dari kacamata Kane atau Bu Santi. Baik, kita akan bahas lebih jauh. Apakah memang ini lagi-lagi langkah membuka jalan juga nih bagi Presiden Trump untuk nanti mungkin lebih rileks begitu pada saat ingin bertemu Xi Jinping di Korea Selatan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Bulana dan Bu Santi, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan raca perdagangan kumulatif Indonesia dengan Amerika Serikat. Ini dia, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, seperti yang bisa Anda saksikan, neraca perdagangan kumulatif Indonesia-Amerika Serikat dengan rentang Januari sampai dengan Agustus 2025, ini ada kenaikan sekitar 3,04 miliar dolar Amerika Serikat. Dari 12,2 miliar di tahun ini dibandingkan dengan 9,16 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2024. Catatan BPS sendiri ada bahwa neraca perdagangan kumulatif Indonesia-Amerika Serikat ini menjadi surplus terbesar dengan Amerika Serikat dibandingkan dengan negara lainnya. Dan berikutnya kita akan cermati
cermati bersama bagaimana dengan data neraca perdagangan kumulatif Indonesia-China. Mengingat ini adalah bagaimana pertemuan antara Trump dan Xi begitu yang diharapkan berlangsung dengan sangat kondusif, memberikan sinyal positif bagi ekonomi dunia karena berdampak juga terhadap Indonesia. Di mana kita lihat untuk China justru defisit terdalam dialami Indonesia dengan China dibandingkan dengan negara lain kalau kita lihat neraca perdagangan kumulatifnya dengan rentang Januari sampai Agustus 2025. Januari Agustus tahun ini minus 13,09 miliar dolar Amerika Serikat, sementara kita bandingkan dengan tahun lalu yang minus 8,13 miliar dolar Amerika. Jadi minusnya bertambah sekitar 4,96 miliar dolar Amerika Serikat neraca perdagangan kumulatif Indonesia dengan China. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan negara penyumbang surplus non-migas kita. Ini dia rentang Januari sampai dengan Agustus juga. Ya, posisi tertinggi untuk negara penyumbang surplus non-migas adalah Amerika Serikat. Kita lihat begitu sekitar 20,6 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian ada India dan juga Filipina. Dan berikutnya kita akan cermati data selanjutnya. Ini dia, kita akan lihat bagaimana dengan negara penyumbang defisit non-migas. Kalau tadi surplus, sekarang defisit non-migas. Ya ini dia, ada China yang kita lihat justru juga menjadi salah satu penyumbang defisit non-migas kita begitu ya. Dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, ada Australia, kemudian ada Brazil di sana. Jadi kita lihat dari sisi neraca perdagangan kita minusnya 14,09 miliar dolar Amerika Serikat. Itu ya beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih, kemudian juga Ibu Santi Samdasani. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah, Bu Lanas, lantas bagaimana Anda melihat potensi pertemuan kalau memang tadi Bu Santi sudah menyampaikan bahwa ini adalah strategi diplomasi dari pemerintah Amerika Serikat begitu memberikan sinyal kuat terhadap sejumlah negara lainnya seperti China dan India. Nah, kalau kita lihat pertemuannya ini yang membuat ya sekarang ekonomi dunia sedang panas dingin lagi begitu. Masyarakat dunia harap-harap cemas terkait dengan pertemuan kedua raksasa ekonomi dunia nanti di Korea Selatan, Bulana. Ya, kalau saya melihat ya, barangkali kalau dari sisi data memang ASEAN secara total mungkin belum terlalu besar untuk Amerika, tetapi secara politik ASEAN ini termasuk solid ya dari sisi asosiasi dengan negara-negara bukan asosiasi tapi lebih kepada kumpulan ya dari negara-negara dan ini cukup solid gitu ya. Dan di antara ASEAN ini juga ada yang masuk BRIC ya, khususnya Indonesia. Jadi di situ juga Amerika memberikan message gitu loh bahwa dia ini juga temannya ASEAN. Jadi ya perlu juga dipertimbangkan untuk ya saat ini memang hanya Indonesia dan juga India yang masuk ke dalam BRIC dan Cina gitu ya. Tetapi terlebih lagi kita lihat waktu berapa 25 tahun ya perayaan partai politik komunis yang di Cina beberapa waktu yang lalu yang Presiden Prabowo juga hadir. Nah ini juga kan dipandang penting dan kemarin ini ada Presiden Brasil yang juga datang ke Indonesia khususnya. Jadi secara politik ini saya pikir masih menjadi sinyal ya bahwa Amerika ini temannya ASEAN kok. Jadi ASEAN nggak usah khawatir dan tentunya karena ASEAN itu juga mitra dagang interregional dengan intraregional dengan Cina ini juga menjadi sinyal bahwa Amerika itu ingin bersahabat terus gitu dengan ASEAN dan juga ASEAN diharapkan mungkin secara politik juga bisa membantu untuk berkomunikasi dengan Cina. Kalau tadi Bu Santi mengatakan bahwa ini strateginya Donald Trump, Presiden Trump, bahwa Presiden Trump belum mencapai apa yang diinginkan, mungkin betul juga. Nah, ini adalah cara untuk dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Karena Cina sekarang bukan Cina yang lama ya, Cina yang sekarang benar-benar Cina yang benar-benar siap dengan dalam tanda petik ya bertarung gitu ya dengan Amerika dalam sisi teknologi, dalam sisi ekonomi dan mereka menggunakan falsafah barangkali diam gitu ya dan itu lebih berbahaya sebetulnya karena dengan tekanan-tekanan Amerika dengan tarif yang ditetapkan dengan cukup tinggi Cina belum ada reaksi apapun. Nah, kalau saya lihat di data
dari sisi perdagangan, kalau secara regional dengan Asia, Cina itu paling banyak berdagang dengan Asia, hampir mencapai 47% untuk sisi impor dan sisi ekspornya 44%. Oke. Nah, Cina masih defisit dengan Asia. Tapi dengan Amerika memang cukup besar secara single country ya, Mas Pras, sekitar 17%. Iya. Nah, di sini juga ada kalkulasi kalau sampai Cina itu kena 100% tarif dari Amerika, maka ya pasar Cina ini sudah cukup besar gitu loh di Asia, sehingga dia nggak terlalu khawatir. Katakanlah dia kehilangan sekian persen dari pasarnya di Amerika, Cina masih punya pasar yang kuat di Asia, termasuk juga India tentunya ya, walaupun kita nggak spesifik ngomong India sebagai bagian ASEAN, tetapi Asia ini cukup kuat. Jadi Cina boleh dibilang istilahnya oke, mungkin akan berdampak, tetapi dampaknya tetap dia masih punya saluran pasar. Nah, kita lihat kemarin per Agustus itu termasuk terendah yang pernah terjadi di Cina untuk ke Amerika. Tapi secara total masih ada kenaikan. Nah, artinya apa? Walaupun ekspor Cina turun cukup lumayan ke Amerika, tapi secara total ternyata masih naik untuk ekspor bulan Agustus. 4,4% kenaikannya secara bulanan. Jadi, Amerika bisa menekan tadi katakanlah dengan retorika tetapkan tarif sebesar 100%, tetapi kekuatan perdagangan Cina itu lebih banyak dengan Asia, dengan intra regional di Asia gitu ya. Jadi ketika Amerika turun dia tetap masih bisa naik secara total, tapi tentunya Cina juga nggak mau kehilangan pasar yang makin yang tergerus ya, karena kan Asia sendiri juga punya daya tahan gitu ya. Baik, Nah, saya pikir sih ini satu harapan ya, Mas Pras, kunjungan Presiden Amerika Donald Trump nanti bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di Busan, ini harapannya ada titik temu lah. Dan ini kan pertemuannya di Asia. Asia ya, memang bukan ASEAN. Tetapi ini mensinyalkan apa? Mensinyalkan Amerika mau loh datang ke Asia. Tadinya kan dia maunya mungkin waktu yang terakhir dulu di Inggris ya, di London ya, pertemuan dengan Menteri Perdagangan Cina di sana. Tapi dengan Presiden Trump mau datang ke Asia, ya memang ke ASEAN terlebih dahulu lah, karena untuk memberikan sinyal bahwa dia bersahabat dengan ASEAN gitu ya, menjadi kekuatan di Asia juga. Baik, Bulana. Demikian, Mas. Iya. Bu Santi, lantas bagaimana kalau di pandangan Anda, mengingat kita juga memiliki sejarah perdagangan yang cukup kuat juga, Amerika Serikat, China begitu. Nah, sementara kan dengan memanasnya lagi begitu perang tarif di antara kedua negara besar ini kan akan berdampak tentunya terhadap ekonomi Indonesia, sehingga banyak masyarakat dunia termasuk Indonesia pun berharap nanti akan mulus begitu pada saat nanti pertemuan antara Trump dan Xi Jinping nanti di Korea Selatan begitu, Bu Santi. Ya, masih di mute, Bu. Ya, jadi itu pertanyaan yang tepat sekali, Mas Pras, karena kalau saya lihat dari domestic consumption setiap negara ya, India itu 50-60% domestic consumption, Cina kurang lebih mirip India. Tapi justru yang kami melihat di sini imbasnya antara trade between US dan China itu Indonesia yang paling, kalau di ASEAN ya, Indonesia itu paling kena trade-nya, impact-nya antara Indonesia dan China. Minusnya lumayan besar. Nah, banyak yang menanyakan lah, ini kan antara China dan US, kenapa Indonesia jadi terpukul begini? Saya melihat begini, ini memang dampaknya tarif ini membuat semua negara ini menjadi proteksionis. Jadi setiap negara memiliki agenda me first, my home first. Jadi saya ngurus domestik dulu, baru saya akan mengurus yang ekspor atau yang lain-lain. Nah, maka di sini kami melihat Indonesia cukup terkena dampaknya yang sangat luas. Itu pertama. Kedua, Trump memang menyadari bahwa Indo-Pacific strategi ini yang dari dulu Amerika sudah quote unquote ignore ya. Kita kan sudah ngebahas Indo-Pacific strategi udah dari misalkan 10 tahun yang lalu, tapi tidak bergerak jauh. Padahal Cina sudah memasuki ASEAN lewat RCEP, lewat ASEAN-China FTA dan lain-lain. Nah, Amerika melihat di sini mungkin ada gap
yang dia ingin masuk ke ASEAN. Tapi ekosistem yang ada sekarang yang tadi Bu Lana mengatakan the China today is not the same China as it was before, dan itu betul sekali. The dunia ini, setiap negara ini saya melihat banyak sekali berubah gitu. We were not the same. Indonesia today is not the same as Indonesia was 10 years ago or even 5 years ago gitu kan. Jadi ya, perubahan-perubahan geopolitik yang menyangkut ekonomi sekarang, dampaknya ke ekonomi ini akan sangat terasa dan akan sangat besar. Jadi kalau saya melihat itu ada tiga hal Pak yang terdampak di sini. Pertama adalah who's going to be a manufacturing. Dulu kan China kan, sekarang dan China dan India. Sekarang dengan tarifnya begini yang paling terpukul adalah manufacturing. The big question, the big elephant in the room is siapa ini manufacturing sekarang akan bergerak kemana? Pertama. Kedua, how will the market be integrated, connectivity dan multilateral? Sekarang kalau saya melihat secara strategis dan secara geopolitik, India is a very big asset for China in terms of in terms of connectivity. Saya bicara connectivity ya. India is a very big asset for China in terms of connectivity. Kalau saya jadi China, saya akan mempermainkan itu gitu. Tapi ada satu hal lagi yang membuat antara China dan India ini rift karena egonya. India is a big market, China is a big producer, tapi India juga is a big market and producer. Jadi disinilah belum ketemu titik-titik yang harmonis antara China dan India gitu. Oke, baik, itu dia beberapa poin yang perlu dicermati, dampaknya juga terhadap Indonesia yang perlu dicermati. Lantas bagaimana antisipasi dan mitigasinya kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Bu Lana dan juga Bu Santi, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia, kemudian Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Baik, lantas Bu Lana, dari sisi Anda melihat bagaimana kesiapan dari pemerintah, dunia usaha begitu untuk menyikapi perkembangan ataupun dinamika begitu ya geopolitik, geoekonomi global saat ini, di mana juga masyarakat tengah menantikan pertemuan Xi dan juga Trump nanti di Korea Selatan. Apakah kita sudah cukup jauh melangkah untuk bisa memitigasi kondisi seperti ini, Bu Lana? Indonesia ini masih dilihat sebagai pasar yang menarik ya, karena jumlah penduduk lagi-lagi dan konsumsi rumah tangganya yang cukup besar kan ya, di dalam PDB hampir sekitar masih 50-an lebih lah ya persen, walaupun agak melambat. Jadi ini merupakan kekuatan dari Indonesia yang bisa menjadi daya pikat untuk Cina. Nah, tampaknya nih Cina sudah mulai melakukan relokasi karena menyadari bahwa dengan Amerika ini mereka lebih suka dengan soft diplomasi ya. Artinya dia nggak mau langsung mengcounter secara terang-terangan, lebih banyak diam, tapi melakukan mitigasi dari industrinya. Tadi Bu Santi juga menyatakan bahwa manufaktur di Cina kan sudah mulai digeser ke manufaktur yang lebih high tech, sementara manufaktur yang relatif lebih banyak menggunakan mesin gitu, yang bukan berbasis digitalisasi atau otomatisasi, itu mulai digeser ke Indonesia tampaknya, dan sudah mulai banyak ya produsen-produsen Cina yang mendekati pasar, termasuk ya kalau kita lihat ada produsen mobil yang baru, BYD dan lain-lain, yang mereka buka juga pabriknya di Indonesia untuk supaya dekat dengan pasar, bisa membuat biaya transportasi menjadi lebih murah. Nah, ini yang pastinya kita juga bagaimana ya, ini kan memang persaingan dari produksi atau manufaktur itu begitu kompetitif. Saya yakin Bu Santi sebagai pelaku usaha ini pasti menyadari betul. Nah, tinggal sekarang kitanya ini, kalau untuk urusan yang berbasis teknologi seperti teknologi mobil, mungkin juga peralatan-peralatan yang sifatnya high tech gitu ya, mungkin Indonesia masih belum cukup lah untuk bisa melawan persaingan itu. Tetapi industri-industri yang lain ini harusnya kita sudah mulai terus kuatkan ya, yang kalau bisa go lokal, buy lokal itu betul-betul diingatkan terus gitu loh. Jangan bosan-bosannya. Tetap masyarakat itu punya keinginan barangkali untuk membeli barang-barang yang dari luar. Tetapi sebetulnya banyak barang kita yang juga bagus, dan harusnya masyarakat kita itu lebih pro produk dalam negeri lah. Karena ini kita udah nggak bisa lagi Mas Pras menahan barang-barang dari Cina masuk. Ya, walaupun misalnya bea cukai nanti dibersihkan dalam tanda petik tadi ya dari barang-barang ilegal oleh Pak Menteri Keuangan,
tetapi tetap saja ya, karena memang mereka mass production di Cina dan harganya murah. Konsumen kan selalu mencari yang murah. Nah, ini tetap diingatkan lah bagaimana upaya kita untuk bisa menguatkan industri dalam negeri, khususnya industri-industri yang memang kita masih bisa kuat. Nah, nanti mungkin Bu Santi bisa memperdalam industri apa saja sih yang bisa kita tonjolkan gitu ya. Nah, satu hal lagi Mas Pras, kalau melihat harapan dari pertemuan ini nampaknya sih positif ya. Ini global stock rally dan semua berharap ada pertemuan, menjadi pertemuan yang baik dan memberikan titik tengah lah. Karena ini dua kekuatan besar di dunia, jadi jangan sampai dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah gitu ya Mas. Dari baiknya kita jangan jadi pelanduk, kita jadi kancil lah yang kita pintar dan cerdik gitu ya. Makasih. Baik, ini dia. Terakhir, bagaimana Anda melihat Bu Santi potensi dari teman-teman pelaku usaha begitu untuk menyikapi saat ini? Meskipun kita tahu kan kedua negara juga sedang saling bagaimana menebar ancaman begitu, yang satu akan menaikkan sampai 100% lagi, kemudian yang satu juga ada rare earths yang memang dibutuhkan Amerika Serikat juga akan dibatasi. Nah, ini Indonesia sendiri harus bagaimana? Teman-teman pelaku usaha juga harus seperti apa begitu? Ini Pak, kemarin saya ada rapat di Jogja, ada Rakernas Ken ya. Jadi kalau saya melihat begini, resiliensi domestik ekonomi Indonesia itu sangat bagus. Didorong oleh UMKM kami ya. We are more or less, kita itu more or less seperti India lah dan Cina. Kita punya domestiknya itu. Kita punya kontribusi dari UMKM kita itu sebenarnya masih tergolong kecil, tapi dengan kecil begini saja ekonomi kita tanpa ada, kalau kita bicara void of international ini ya, void of international import, barang-barang import aja we can survive gitu kan. Nah, the question is, misalkan berapa banyak ketergantungan Indonesia terhadap impor? This is the key. Kalau saya melihat dari kacamata ekonom ya, kebetulan saya juga chief economist dari SAIAC kan ya. Sekarang kalau saya pakai topi ekonom saya misalkan, saya melihat ke depannya, dan saya kalau menjadi penasehat Presiden Prabowo, saya akan sekarang untuk 2026 dan ke depannya, saya akan melihat bagaimana ketergantungan Indonesia terhadap impor itu bisa dikurangin lagi. Karena kalau ada shock-shock seperti ini, kita tidak terlalu goncang juga, seperti itu. Baik, itu dia yang perlu dicermati bersama, bahwa dari sisi resiliensi juga tapi yang penting seperti Bu Lana juga sampaikan, pemerintah juga harus melindungi ya bagaimana industri dalam negeri juga dari serbuan produk asing khususnya China yang juga karena kita tahu sedang bersitegang kemudian mencari pangsa pasar baru termasuk Indonesia di sana. Baik, Bu Lana, kemudian Bu Santi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Lana. Terima kasih. Bu Santi. Terima kasih. Ya, pemerintah mencatat akumulasi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar 42,53 triliun rupiah sejak tahun 2020 hingga September 2025. Kementerian Keuangan pun menyebutkan sektor ekonomi digital telah menjadi motor penggerak baru bagi penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat akumulasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sejak tahun 2020 hingga September 2025 mencapai 42,53 triliun rupiah. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli dalam keterangannya menyebutkan, realisasi tersebut mencerminkan bahwa sektor ekonomi digital kini telah menjadi penggerak baru dalam penerimaan pajak di Indonesia. Adapun setoran pajak di sektor ekonomi digital tersebut berasal dari pungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik sebesar 32,94 triliun rupiah, kemudian pajak atas aset kripto 1,71 triliun rupiah. Selain itu, pajak fintech berkontribusi 4,1 triliun rupiah, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui sistem informasi pengadaan pemerintah sebesar 3,78 triliun rupiah. Rosmauli menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat sistem pemungutan pajak di sektor ekonomi digital. Hal itu dilakukan agar pemungutan pajak digital semakin adil, efisien, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta model bisnis global. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pajak ekonomi digital mesin baru penerimaan negara. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Tesar Sadikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowerment Community. Kemudian juga ada Bapak Ruben Huta Barat, Deputy Director Center for Indonesia Taxation Analysis. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ruben, apa kabar Pak? Kabar baik Pak Pras, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Tesar, apa kabar? Baik, Pak Pras, salam sehat. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga. Dan kita langsung saja ke Pak Ruben, review bagaimana dengan tadi yang sudah disampaikan data bahwa pendapatan negara begitu dari ekonomi digital dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari tahun 2020 sampai dengan September tahun ini secara kumulatif sudah mencapai 42,2 triliun rupiah. Apakah Anda melihat ini menjadi sinyal positif nantinya kalau memang tadi sudah disampaikan oleh pemerintah, ini akan menjadi mesin baru untuk menerima negara kita, Pak Ruben? Ya, mestinya bisa menjadi mesin baru ya, terutama dengan berubahnya pola konsumsi, pola belanja masyarakat yang mulai menggunakan teknologi baik melalui perdagangan melalui sistem elektronik, sehingga tentu saja transaksi yang melalui perdagangan melalui sistem elektronik itu harus di-capture oleh pemerintah potensi penerimaan pajaknya ya. Nah, penerimaan ini juga menunjukkan bahwa otoritas pajak sudah berhasil memperluas basis pemajakan di sektor digital. Ya. Yang kita tahu semakin hari semakin bertambah penunjukan pemungut pelaku perdagangan melalui sistem elektronik, sehingga transaksi yang melalui perdagangan melalui sistem elektronik, terutama seperti layanan streaming, film, musik, ya, jasa online, itu bisa targetnya seharusnya Paretonya sekitar 80% bisa di-capture dari transaksi tersebut ya. Okay. Kemudian juga yang dari transaksi seperti fintech kan juga kita lihat otoritas juga tetap menyerap aspirasi dari para pelaku pasar ya dengan mengubah pemajakan atas transaksi perdagangan kripto yang lebih friendly bagi pelaku usaha di situ dengan tidak menggunakan PPN. Jadi saya lihat mestinya dengan fine tuning kebijakan perpajakan ini, pelaku usaha bisa melihat bahwa aspirasinya didengar sehingga tingkat kepatuhan juga meningkat dengan adanya kepercayaan kepada otoritas pajak yang berusaha mengenakan atau menerapkan polisi yang berkeadilan ya. Demikian Pak Pras. Baik. Jadi ya memang ada potensi besar yang bisa dimanfaatkan dari sisi ekonomi digital. Nah, dari komunitas digital sendiri Mas Tesar, Anda melihat bagaimana dengan pola masyarakat saat ini di era digital begitu? Apakah benar-benar digitalisasi sudah merambah ke semua lini masyarakat begitu, baik di perkotaan, di pedesaan maupun di pelosok daerah kita begitu Mas Tesar? Iya, tentu. Jadi perkembangan digital ekonomi Indonesia ini cukup melambung tinggi ketika era pandemi ya. Jadi 2020 kurang lebih gitu ya, mulainya sampai 2023 lah terakhir ya, kurang lebih seperti itu menumbuhkan sekitar 21 juta pelaku UMKM di ekonomi digital gitu ya. Okay. Jadi memang angka ini cukup besar dan juga terlihat di data dari Dirjen Pajak sekitar 40-an triliun gitu ya pemasukannya. Dan menurut saya ini potensi yang bisa tumbuh terus gitu ya dari tahun ke tahun. Tentu tadi seperti Pak Ruben bilang pemerintah terus harus hati-hati gitu ya melihat ini gitu ya, jangan sampai juga terlalu gegabah langsung main di pajak yang tinggi terhadap UMKM tentunya gitu ya. Mungkin itu harus selektif dan berkeadilan gitu ya, sehingga nanti tingkat kepatuhan juga menjadi tanda kutip tidak terlalu gapnya terlalu tinggi gitu ya, sehingga baik pelaku maupun pembeli gitu ya dan juga pemilik platform juga tidak merasakan beban yang berlebihan terhadap bisa bilang pemungutan pajak ini, seperti itu ya Mas Pras. Baik, tapi sejauh pengamatan Anda begitu Mas Tesar, selama ini dengan pungutan pajak yang ada sudah cukup nyaman begitu, cukup kondusif bagi pelaku usaha digital ataupun mereka yang memang banyak berkecimpung dalam industri digital saat ini, Mas Tesar? Iya, jadi kalau untuk pelaku UMKM yang berbasis digital, saya lihat memang pajak ini kadang-kadang juga masih agak longgar gitu ya, kita akui gitu ya, tidak terlalu
kita dikejar-kejar lah tanda kutip seperti itu ya. Justru yang kami rasakan di pelaku UMKM itu adalah platform gitu ya, istilahnya biaya platform yang lumayan gitu ya, itu bisa 10-20% bahkan 30% gitu ya. Nah ini sebenarnya malah yang lebih dari pajak gitu ya, dan ini menurut saya, menurut kami juga perlu diperhatikan oleh pemerintah gitu ya, dalam ini mungkin komisi gitu ya, terhadap pungutan-pungutan di luar pajak, sehingga nanti ujung-ujungnya ke harga konsumen menjadi tinggi, ditambah lagi dari pajak misalkan. Nah, itu mungkin juga menjadi parameter yang perlu diperhatikan, di mana ada pendapatan yang sebenarnya juga dibebankan kepada platform atau juga kepada UMKM seperti itu. Baik. Nah, Pak Ruben, dengan beberapa tantangan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Desan, menurut Anda efektivitas kemudian optimalisasinya begitu akankah bisa sesuai harapan kalau memang ini akan menjadi mesin baru bagi penerimaan negara? Karena tantangan tadi kalau memang ada pajak baru misalnya di industri digital begitu akan tertransmisikan dengan harga jual lagi kepada masyarakat kalau kita bicara mengenai produk-produk yang dipasarkan dalam mungkin merchant-merchant di digital begitu. Iya. Kalau untuk optimalisasi saya rasa masih ruang cukup besar ya bagi otoritas pajak untuk mengoptimalkan penerimaan dari transaksi digital ini melalui PMSE ya. Tapi terutama adalah PMSE yang melalui platform ya, karena PMSE yang melalui seperti jasa streaming, jasa online itu sepertinya sudah cukup mengcapture para pelaku penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajaknya ya. Yang sekarang masih cukup rileks kan otoritas adalah pengenaan PPh atas transaksi yang pelaku usaha yang bertransaksi melalui platform. Padahal seperti yang disampaikan oleh Pak Tesar tadi, sebenarnya kalau biaya pajak malah cukup rileks ya. Besar justru kan biaya platform ya. Dari sini sebetulnya sinyalnya justru kalaupun pelaku usaha yang berdagang melalui platform yang sebagian besar didominasi oleh UMKM, seharusnya pemerintah bisa tetap memulai pengenaan yang pajak 0,5% itu, karena seharusnya tambahan sebesar 0,5% tidak serta-merta mendongkrak harga jual ya, justru memang yang komponen lebih besar malah pungutan di platform malah. Jadi kalau saya lihat ruang optimalisasinya masih cukup luas, terutama pemungutan pajak atas transaksi yang melalui platform e-commerce ya. Demikian Pak Pras. Baik, lantas apakah kita tahu juga bahwa ya ini memang sudah menjadi satu hal yang keniscayaan begitu, digitalisasi sudah masuk dalam era di Indonesia, kemudian kita tahu juga ini akan menjadi sumber penerimaan baru. Lantas bagaimana dengan roadmap-nya, peta jalannya, apakah sudah ada? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Ruben dan juga Mas Desar. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih langkah pemerintah dalam pemungutan pajak digital ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan lihat seperti apa pajak digital begitu yang tengah digadang-gadang akan menjadi mesin baru untuk penerimaan negara kita begitu. Yang pertama, menunjuk sekitar 246 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang tadi sempat disinggung juga oleh Pak Ruben menjadi pemungut PPN. Kemudian melakukan pengawasan terhadap pemungut pajak baik kripto, peer-to-peer lending dan juga SIPP. Kemudian memanfaatkan teknologi big data untuk memastikan transparansi dan juga akurasi pelaporan pajak digital. Ini dia beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan manfaat dari pajak ekonomi digital. Nah, ini dia apa saja manfaatnya. Yang pertama juga menambah pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan nasional dan juga program sosial. Kemudian menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha konvensional maupun digital. Serta memperkuat ekosistem perdagangan digital di Indonesia dan meningkatkan lagi perlindungan terhadap konsumen dari beberapa hal yang terkait dengan pajak dan juga digital. Dan berikutnya kita lihat penerimaan pajak dengan rentang Januari sampai dengan September tahun ini. Ya, kita akan cermati bersama. Januari September 2024 tercatat 1.354,86 triliun. Tapi kita lihat rentang Januari September tahun ini ada penurunan sekitar 4,4% menjadi 1.295,3
Rp3 triliun. Ini dia untuk penerimaan pajak rentang Januari-September 2025. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tesar Sendikapura, kemudian juga Bapak Ruben Huta Barat. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Pak Ruben, menurut Anda apakah kita saat ini sudah memiliki roadmap ataupun peta jalan yang cukup komprehensif apabila memang ini kalau kita bicara mengenai ekonomi digital bisa menjadi sumber ekonomi baru bagi Indonesia, Pak Ruben? Ya, kalau peta jalan yang kita lihat sejak undang-undang Omnibus Law ya, pemerintah sudah membuat peta jalan untuk bagaimana otoritas pajak ini bisa memajaki transaksi digital ya. Oke. Terutama adalah kesulitan memajaki dari ekonomi digital ini, terutama adalah bagaimana menentukan keberadaan dari pelaku usaha ya, karena untuk dapat memajaki satu subjek terlebih dahulu dia harus satu negara harus memiliki hak untuk memajaki subjek tersebut. Sementara transaksi digital kan pelakunya bisa jadi di luar negeri tanpa memiliki bentuk usaha di Indonesia, sehingga undang-undang yang ada pada saat itu tidak dapat memajaki subjek tersebut. Maka sejak undang-undang Omnibus mulai diperkenalkan pemajakan PPN atas pelaku usaha melalui PMSE, yaitu walaupun pelaku usaha tersebut berada di luar negeri, namun pemerintah dapat menunjuk pelaku usaha tersebut untuk memungut PPN ya. Walaupun juga ada dari aspek PPh-nya sendiri yang sebetulnya payung hukumnya sudah disiapkan pemerintah pada saat itu, Perpu 1 tahun 2020 yang sudah diundangkan menjadi undang-undang tahun 2020, undang-undang 2 tahun 2020, di mana otoritas juga sebetulnya sudah diberikan kemampuan untuk memajaki dari sisi PPh-nya, sehingga tidak hanya transaksi yang dipajaki, keuntungan atas pelaku usaha yang berada di luar negeri sendiri sebenarnya sudah dapat dipajaki. Baik. Jadi roadmap-nya sudah cukup komprehensif, di mana pemerintah sudah dapat mengcapture potensi PPN maupun PPh-nya ya, yang sudah disiapkan sejak 5 tahun ke belakang. Demikian Pak Pras. Baik, oke, itu dia Pak Ruben. Nah, Mas Tesar, lantas bagaimana kalau kita lihat ya mungkin kesiapan dari teman-teman pelaku usaha yang memang bergerak di sektor digital, kemudian bagaimana ekonomi digital ini bisa mendorong lagi penerimaan negara. Menurut Anda tantangannya masih ada di mana yang harus dipecahkan? Mengingat tadi manfaatnya cukup banyak dan langkah pemerintah pun sudah dilakukan dalam pemungutan pajak digital ini, Mas Tesar. Iya, jadi kalau saya lihat sebenarnya di dunia digital itu harusnya kalau kita ngomong frankly speaking ya, harusnya tidak ada tantangan. Kenapa saya bilang tidak ada tantangan? Karena semua tercatat, gitu ya. Bedanya digital dan analog adalah di situ, gitu ya. Jadi ketika kita ngomong, pajak digital ini adalah shadow economy, justru saya bilang kebalikan, gitu ya. Digitalnya adalah sangat transparan, gitu ya, semua tercatat, gitu ya. Nah, tinggal bagaimana bagaimana platform ini bisa mencatat itu secara real time dan dilaporkan secara real time kepada Ditjen Pajak, kan gitu ya. Termasuk dari pembeli gitu ya. Nah, tinggal bagaimana platform ini dibuat simplify, mudah gitu ya, sehingga ketiga pihak ini terkait tidak repot-repot lagi melaporkan pajak gitu ya secara manual gitu ya misalkan, dan juga tidak tercatat gitu ya. Jadi kembali lagi kalau menurut saya, menurut hemat kami adalah ini kembali lagi kepada pemerintah gitu ya, bagaimana menerapkan sistem perpajakan ini menjadi fully automatically gitu ya, sangat seamless sehingga semua transaksi tidak ada yang akan terlewat gitu, kecuali dia tidak menggunakan platform digital gitu ya. Jadi menurut saya apapun parameternya nanti mungkin bisa pakai PPh final gitu ya tadi ya 0,5% atau apapun itu, atau PPN itu akan mudah sekali tercatat dan kedua belah pihak bisa melihat gitu ya perubahan itu menggunakan dashboard yang sangat simpel. Mungkin seperti itu Mas Pras. Baik, tapi bagaimana dengan peraturan-aturan pajak e-commerce sendiri begitu menurut pandangan Mas Tesar saat ini? Iya, kalau yang setahu saya sekarang UMKM itu kan menggunakan 0,5% ya pajak final. Itu menurut saya itu udah cukup untuk UMKM yang ya tanda kutip yang masih sangat mikro gitu ya, sehingga mereka melaporkan pajak sangat efisien dan mudah gitu ya, tidak
perlu menghitung PPN gitu ya. Itu menurut saya ya, itu Oke. pendekatan yang cukup mudah sehingga PPN itu bisa otomatis melalui platform. PPH oke, sebagai UMKM tetap ada perpajakan untuk membayar PPH. Menurut saya itu betul, tinggal masalah nanti threshold-nya sebatas mana nih. Mana yang boleh terus begitu gitu ya, sampai mana nanti mungkin pendapatan mereka sudah tinggi mulai masuk ke PPN gitu ya, dan juga nilainya mungkin bisa bertahap, dan juga harus ada perbedaan antara tadi pelaku asing dengan pelaku lokal. Kenapa? Karena balik lagi, negara itu ada unsur proteksi terhadap pengusaha lokal dibanding pengusaha luar negeri gitu ya. Itu mesti ada perbedaannya kalau menurut saya. Itulah kita melakukan proteksi, dan juga yang paling terakhir adalah insentif. Ketika kita dipungut pajak, apa insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM, terutama UMKM yang masih level rendah. Seperti itu, Mas Pras. Baik ya. Nah, lantas dari Cita sendiri, Pak Ruben, idealnya seperti apa kalau memang kita lihat ini sektor ekonomi digital ini bisa benar-benar bisa mendukung lagi untuk penerimaan negara di tahun ini paling tidak? Ya, idealnya sebetulnya bulan lalu kan Menteri Keuangan Pak Purbaya sudah menunda pemberlakuan PMK 37 tahun 2025 ya. Ya. Yang dimana di situ sudah mulai diterapkan pemungutan PPh final 0,5% atas UMKM yang berjualan melalui platform e-commerce ya. Iya, idealnya justru menurut hemat kami seharusnya tidak ditunda lagi ya, kalau pertimbangannya dari sisi penjual. Kalau dilihat dari komentar Pak Tesar sendiri, sepertinya kan pelaku usaha sangat siap kan. Pertama dengan tarif 0,5% itu seharusnya tidak memberatkan. Jadi yang kita lihat justru mungkin saat ini yang meminta penundaan justru lebih ke platformnya. Kemudian juga seperti tadi Pak Tesar bilang, semua transaksi tercapture sangat transparan ya. Kalau memang tujuannya adalah bukan saja penerimaan, saya rasa juga pemerintah mau melihat seluruh transaksi yang ada di platform e-commerce bisa tercapture oleh pemerintah datanya, sehingga pemerintah juga mempunyai data yang lebih lengkap dalam sistem perekonomian Indonesia. Sehingga kesimpulannya adalah menurut kami seharusnya penundaan PMK 37 tahun 2025 itu tidak berlangsung terlalu lama ya. Mungkin nanti ketika di bulan Januari bisa mulai dilaksanakan dengan harapan bahwa pelaku penyedia platform sudah siap untuk sebagai pemungut ya. Kalau pedagang sendiri saya pikir seharusnya tidak terlalu memberatkan dengan hanya pungutan 0,5% dan belum ada PPN di situ kalau thresholdnya masih di bawah 4,8. Demikian Pak Baik, Pras. oke, kita tunggu nanti bagaimana realisasinya juga di lapangan begitu ya Mas Tesar, kemudian juga Pak Ruben, sehingga benar-benar optimal begitu bahwa memang ada satu sumber pendapatan baru lagi bagi negara untuk ekonomi digital ini bisa memberikan manfaat juga, dalam artian kembali lagi nih kepada masyarakat, kembali lagi kepada pelakunya begitu di industri digital begitu ya, untuk pajak-pajak yang mereka sudah bayarkan. Baik, Pak Ruben, kemudian Mas Tesar, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Ruben, Mas Tesar. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih Pak Tesar. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.